Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun Nining Sumaro, NIM 2007211001056. Yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama pengertian kias, yang kedua kehujatan kias, yang ketiga bantahan terhadap argumentasi orang-orang yang menolak kias, yang keempat macam-macam kias, yang kelima rukun kias, yang keenam aplikasi kias dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Pengertian kias. Kias secara etimologi merupakan bentuk masdar dari qasah yakisu yang berarti ukuran. Mengetahui ukuran sesuatu. Amir Sarifuddin menjelaskan bahwa kias merupakan qadarah yang artinya mengukur, membandingkan atau menyamarkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misal, fulan mengukur baju dengan hasta. Namun kias secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh. Di antaranya adalah Ghazali mendefinisikan bahwa kias adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya. Disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam hukum atau peniadaan hukum. Yang ketiga, kehujatan kias, pengambilan hukum. Masalah ini termasuk hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam pembahasan kias, dan tidak berarti bahwa untuk menghindari berhujah dapat dilakukan dengan kias. Sebenarnya, para pembicara setiap menyampaikan hukum dengan metode kias harus menyebutkan pula orang yang tidak berhujah dengan kias dan mengembalikan semua pada hukum. Mengkiaskan masalah yang diperselisihkan kepada masalah-masalah yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah karena adanya persamaan ilat yang mendasari hukum tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kholida, NIM 2007211001013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bantahan terhadap argumentasi orang-orang yang menolak kias. Penggunaan kias sebagai upaya ijtihad dalam menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak dijelaskan oleh nas. Berawal dari penggunaan ra'yu yang begitu bebas dan liberal, terutama pada masa generasi tabi'in. Pada masa berikutnya, penggunaan ra'yu secara bebas itu mengalami pembatasan-pembatasan yang bertujuan menghentikan penggunaan yang semaunya. Berikutnya yaitu macam-macam kias. Macam-macam kias jika dilihat dari perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal atau pokok tempat mengkiaskan, dan yang terdapat pada cabang ada 3 macam, yaitu yang pertama kias aula, yaitu ilat yang terdapat pada cabang lebih utama daripada yang terdapat pada asal. Yang kedua, kias musawi adalah kias di mana ilat yang terdapat pada cabang yang sama bobotnya dengan yang terdapat pada asal. Yang ketiga, kias adna adalah kias di mana yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibanding dengan ilat yang terdapat pada asal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafia, NIM akhir 161. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Adapun dilihat dari segi jelas atau tidak jelas ilatnya sebagai landasan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah As-Suhaili, kias dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kias jali. Kias jali ini adalah sebuah kias yang didasarkan atas ilat yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua yaitu kias khafi, yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang diistimbatkan atau ditarik langsung dari hukum asal. Misalnya, mengkiaskan pembunuhan dengan benda tajam yang disebabkan adanya persamaan ilat, yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul.
sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam. Rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama yaitu asol, dasar atau pokok. Asol adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun Sunnah. B. Al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah masalah yang hendak dikiaskan, yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Yang ketiga yaitu C. Hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada al-far'u dengan jalan kias. Dan yang terakhir yaitu D. Ilat. Secara bahasa, ilat adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah, kias adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan penetapan tujuan hukum dari suatu peristiwa. Aplikasi kias dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Salah satu aplikasi konsep kias dalam dunia perbankan syariah antara lain, yang pertama yaitu kias jaminan fidusia terhadap bai al-wafa, dan yang kedua yaitu kias tawarru bai al-ina, dan yang terakhir yaitu kias bunga bank terhadap praktik riba. Terima kasih.